Iya, 80% orang yang terinfeksi tidak bergejala. Untuk apa divaksin? Toh juga tidak melindungi. Lah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa di Realita TV di acara Sarita Sarinya Berita. Ini masih bicara membahas soal pandemi nih ya, karena Indonesia ini sudah menjadi semacam epicentrum di Asia ya tentang COVID ini. Bagaimana cara mengatasinya ini kan semua saat ini bertumpu di vaksin ya. Nah inilah yang akan menjadi perbincangan kita. Sudah ada dua narasumber, Pak Pandu Riono. Halo Pak Pandu. Halo, apa kabar Iya, Mbak Zarita? baik. Dan selanjutnya ada juga Dr. Erlina Burhan ya, Ketua PDPI Perhimpunan Dokter Paru Indonesia. Assalamualaikum dok. Waalaikumsalam Mbak Sarita, apa kabar? Baik, saya ingin ke Dr. Erlina dulu ini ya soal vaksin ini ya, karena inilah yang tengah digencarkan vaksin tapi terus terang ini ya masih banyak yang meragukan, terutama efektivitasnya begitu ya, meskipun katanya karena begini. Kalau misalnya sakit campak begitu kan divaksin terus kita nggak kena campak lagi begitu kan. Nah sementara kalau COVID ini kan ada reinfection begitu ya, yang sudah kena bisa kena varian lain yang kedua, bahkan ada yang kena 3 kali, saya pernah temu ada yang kena 3 kali. Nah kalau sudah bisa berkali-kali seperti itu, virusnya bisa mutasi macam-macam, apa bisa dengan vaksin ini dok? Jawabannya bisa, karena vaksin ini apalagi sekarang sudah beredar itu mempunyai efikasi yang memenuhi kriteria untuk bisa menurunkan risiko seseorang untuk menjadi sakit, kemudian juga bisa mencapai herd immunity dan dengan demikian memperbaiki sistem kesehatan kita. Jadi jawaban saya bisa, walaupun memang pada kondisi-kondisi tertentu bisa jadi seseorang yang sudah divaksin tapi masih bisa sakit COVID, karena memang vaksin itu bukan artinya memberikan kekebalan 100% kepada orang yang divaksin. Karena kan kita juga semua tahu bahwa vaksin tertentu itu punya efikasi yang masing-masing yang ini berbeda, walaupun berbeda tetap dianggap masih oke begitu ya. Jadi masyarakat juga mungkin harus kita berikan edukasi bahwa vaksin itu bisa menurunkan risiko ya, dan juga kalaupun sakit bisa mengurangi gejala atau mencegah gejala menjadi berat. Termasuk varian-varian baru begitu ya dok? Termasuk varian baru, walaupun vaksin ini efektivitasnya tidak sebaik non varian atau tidak sebaik varian original yang dari Wuhan, tetapi tetap bisa memberikan perlindungan kepada orang yang divaksin. Ya, jadi jangan khawatir, vaksin ini tetap bermanfaat dilihat dari sisi manapun. Tapi memang di masyarakat sekarang ada anggapan-anggapan yang mesti kita jelaskan. Contohnya mengatakan jangan divaksin karena vaksin bikin kita sakit. Ya itu saya bisa jelaskan ya, bahwa vaksin itu adalah bagian dari virus yang bukan virus hidup, bukan virus yang utuh yang dimasukkan ke dalam tubuh seseorang dalam upaya memberikan latihan atau melatih sistem imun untuk bereaksi ya. Jadi contohnya Sinovac yang banyak di kita itu kan virus yang sudah dimatikan. Jadi virus yang sudah dimatikan dimasukkan ke dalam tubuh kan bukan virus yang bisa menimbulkan penyakit. Jadi jangan khawatir virus yang dimasukkan tidak bikin kita sakit. Atau yang mungkin lebih cukup jelas, misalkan Pfizer atau Moderna, ini platformnya atau isinya adalah mRNA dari virus yang dibuat secara sintetis. Coba bayangkan dengan teknologi yang canggih dibuat sintetis sehingga karakteristiknya pada saat masuk ke dalam tubuh itu menyerupai virus, sehingga sistem kekebalan tubuh kita mengenalinya sebagai virus sehingga bereaksi membentuk antibodi dan juga mengaktifkan imunitas seluler untuk membuat sel beta dan sel T untuk
bisa mengenali dan kemudian menghancurkan virus tersebut. Nah, jadi ini adalah cara kerjanya melatih sistem imun kita untuk bereaksi dan melakukan perlawanan. Nah, Jadi nanti kalau suatu ketika virus sesungguhnya masuk tubuh kita, sistem imun kita sudah biasa. Nah, begini, saya boleh terangkan lagi ya. Ada seseorang yang setelah divaksin 2 hari kemudian sakit. Lalu di-blame lah vaksin ini. Itu juga salah. Karena apa? Karena untuk seseorang bergejala itu butuh waktu. Jadi kalau hanya 2 hari setelah divaksin dia sakit, mestinya yang terjadi adalah sebelum divaksin dia sudah terinfeksi, tapi belum timbul gejala karena masih masa inkubasi. Nah, pada saat beberapa hari setelah divaksin ada gejala diperiksa terkonfirmasi positif. Ya, ini bukan salahnya vaksin, sudah terinfeksi sebelumnya. Yang kedua, itu yang pertama penjelasannya. Yang kedua, setelah kita divaksin yang pertama, itu antibody sulap begitu ya. Simsalabim ada antibody, enggak juga. Butuh waktu bagi sistem imun untuk tubuh kita untuk membentuk antibody ini. Jadi ada yang mengatakan 7 hari, Pfizer itu 12 hari, barulah inisiasi antibody ini terbentuk, dan itu kadarnya pun bertahap sampai suatu saat ketika yang membutuhkan suntikan yang kedua. Nah, jadi kalau antibody belum terbentuk kemudian seseorang terinfeksi, terpapar, kemungkinan sakit juga ada karena antibodinya belum cukup. ya, antibody ini berapa lama? Oh ya, antibody ini berapa lama di tubuh kita nih, Dok? Ya, terbentuknya kan tergantung platform. Ada yang 7 hari, ada yang 12 maksudnya setelah hari. terbentuk, karena gini, Dok, Tadi ya. selesai. Boleh Oh nggak ya, saya jelaskan dulu? silakan. Ya. Nah, itu cara kedua ya. Kemudian ada juga setelah suntikan 2 kali selesai, dan dari secara teori artinya sudah terbentuk kadar yang memberikan proteksi yang optimal untuk mencegah seseorang menjadi sakit. Nah, jadi terbentuklah kadar antibodi kekebalan yang optimal. Namun, ini harus ngerti teori perang ini. Kalau viral load atau jumlah virus itu sangat-sangat banyak dan juga masuk terus-menerus, ini terjadi pada orang-orang yang euforia setelah divaksin lalu nggak pakai masker misalnya. Maka virus itu akan masuk terus-menerus dengan jumlah yang akhirnya makin lama makin banyak, maka pertahanan yang sudah terbentuk optimal nih akhirnya hancur juga. Jadi gini aja deh analognya yang lebih mudah. Kalau kita butuh misalkan 1 juta tentara untuk mempertahankan suatu negara ya, ini udah dari perhitungan sudah optimal. Nah, kalau ada musuh masuk 100, itu sebentar dilibas mati. Masuk 1000 dilibas mati. Masuk 200.000 kalah juga. Tapi kalau masuknya 250.000, masuk lagi besoknya 250.000, masuk lagi dan akhirnya bahkan melebihi 1 juta, bahkan mungkin 3 juta. Ini lama-lama tentara yang 1 juta itu juga jadi kalah, akhirnya jadi sakit juga. Jadi itulah kira-kira ya kenapa selalu kita katakan walaupun sudah divaksin tetap loh prokes, menjalankan protokol kesehatan. Jadi jangan dibalik. Untuk apa divaksin toh kita masih prokes ya, karena itu tadi teorinya. Jangan dibalik. Jadi tadi kan saya mengatakan bisa mengurangi risiko infeksi atau terjangkit sakit COVID itu tergantung efikasi, ada 65%, ada 90% ya. Dan juga kemudian kalaupun toh jadi sakit, tapi kita punya antibodi sebagian kan. Nah, itu akan bisa membuat seseorang itu walaupun sakit gejalanya ringan-ringan saja sehingga tidak perlu perawatan. Maka disimpulkan adalah bahwa vaksinasi itu selain mengurangi risiko juga mencegah penyakit menjadi lebih berat dan mencegah perawatan, bahkan mencegah kematian. Jadi begitu Mbak Rahma. Silakan kalau mungkin ada yang masih kurang jelas. Saya siap. Sudah cukup menjelaskan. Tadi saya juga bertanya karena kan saya ini vaksinnya bulan April, baru berapa bulan, Juli, April, Mei, Juli udah kena. Aduh, kok katanya antibodinya itu bertahan 6 bulan, ini baru 2 bulan saya udah kena. Ya tadi sudah menjelaskan, mungkin karena saya kontak erat terus tiap hari masuk ya virusnya ya, jadi tentaranya kalah begitu ya. Sudah dijelaskan oleh Bu Erlina. Ya, tapi memang Mbak Rahma bahwa antibodi yang terbentuk itu dari contohnya salah satu vaksin itu sudah mengatakan bahwa setelah 6 bulan antibodinya berkurang. Jadi kemungkinan akan ada booster untuk vaksinasi ini. Jadi
Kalau saat ini kan tenaga kesehatan nih ke depannya saya kira masyarakat umum juga harus dibuat ini. Contohnya influenza deh. Jadi saya juga ingin komplain nih. Tadi masyarakat mengatakan untuk apa divaksin? Toh juga tidak melindungi. Lah, memang masyarakat nggak tahu vaksin influenza itu juga tiap tahun loh diberikan karena itu tadi bahwa barangkali tahun-tahun berikutnya strainnya berbeda sehingga kemudian ada vaksin lagi. Ada kita melakukan booster lagi untuk vaksin. Itu masyarakat nggak ada yang protes tuh. Kenapa pada situasi pandemi ini pada protes ya bukannya berusaha menerima dan berusaha saling mensupport untuk kita terlepas dari pandemi ini. Baik, baik, terima kasih nih. Saya langsung ke Pak Pandu ya. Pak Pandu, tadi karena kan banyak yang ahli yang mengkhawatirkan kondisi Indonesia saat ini karena sebagai epicentrum COVID, kemudian akan menjadi tempat untuk keluarnya strain baru yang lebih kuat begitu ya, seperti di India akhirnya keluarlah strain virus Delta tadi, varian Delta. Dan di Indonesia ini apakah akan terjadi sama karena begitu banyak virus yang replikasi tadi, kemudian ada yang muncullah akhirnya dari replikasi itu varian-varian baru lagi di Indonesia. Iya, jadi kita mengenali RNA ini adalah virus yang mudah bermutasi. Karena sifat untuk bereplikasinya dia harus menginsert ke dalam sel pada manusia. Dia meminjam DNA manusia dan kemudian baru membentuk RNA-nya. Nah, prosesnya lebih kompleks. Karena lebih kompleks, biasanya terjadi mutasi atau salah copy atau salah baca. Jadi coding, recode, decoding dan sebagainya itu. Itu umum untuk RNA virus. Jadi semakin sering dia bereplikasi, ya kan, semakin sering dia kemungkinan akan bermutasi. 3 bulan pertama sejak kasus Wuhan itu belum banyak ada ditemukan mutasi, walaupun terjadi mutasi. Ya, selalu terjadi mutasi. Di Indonesia juga selalu terjadi mutasi. Tetapi mutasinya tidak mengubah suatu sifat karakteristik virusnya. Makanya ada disebut variants of interest, ada variant of concerns. Variant of concern, kalau dia hasil mutasi yang terjadi, itu sudah mengubah karakteristik virusnya, antara lain, satu adalah membuat penyakitnya mudah menular, virusnya lebih mudah menular, atau membuat lebih berat, severity-nya, atau membuat bisa menghindari atau mengelabui sistem imun yang tadi diceritakan oleh Dr. Erlina. Ya, jadi itu yang disebut variant of concerns. Ya, jadi banyak ribuan mutasi. Tapi yang benar-benar diingat adalah yang memberikan masalah pada kita. Makanya alfa, delta dan sebagainya. Dan kemungkinan juga ada di Indonesia, tapi tidak sedahsyat yang delta misalnya. Mungkin sebentar lagi akan ada delta yang lainnya. Setelah delta mungkin ada delta plus, delta plus kalau tidak banyak perubahannya tapi hanya menambah sedikit risiko penularannya. Jadi delta itu bukan yang terakhir. Suatu ketika kita akan menghadapi virus yang kalau delta itu penularannya dari 1 orang bisa ke 8 orang. Yang wild type daripada Wuhan itu 1 orang yang membawa virus ke 2 orang, ya kan? Dan mungkin nanti sampai yang seperti campak bisa 10, bisa 1 orang bisa menularkan 20. Jadi dalam waktu singkat banyak orang yang akan terkonfirmasi positif, terinfeksi. Nah, dari sebagian besar yang terinfeksi, mungkin hanya sekian persen yang kemudian membutuhkan perawatan, artinya yang severe. Dan sekian severe ada yang kemudian meninggal. Nah, kalau ini dampaknya seperti itu virus itu. Makanya kita mengusahakan supaya jangan terjadi infeksi. Yang mencegah infeksi itu 3M. Jadi kalau Mbak Sarita itu terinfeksi dan sekarang masih bisa ngobrol, itu karena divaksinasi. Kalau Mbak Sarita nggak divaksinasi, mungkin kita nggak ketemu sekarang. Jadi vaksinasi itu salah satu adalah menekan risiko kematian, menekan risiko supaya tidak severe. Tapi ini saya mewakili. Dirawat nggak di rumah sakit? Enggak kan? Saya mewakili. Nggak pakai ventilator kan? Enggak, saya mewakili pertanyaan masyarakat ini. Bukannya saya menentang vaksin, bukan. Tapi saya mewakili pemikiran masyarakat ya Pak Pandu. Iya, bahwa betul.
tetangga saya, pembantu Jangan saya, sangka bahwa vaksin itu mencegah infeksi. enggak, pembantu saya, Tidak bisa mencegah infeksi. tetangga saya juga kena vaksin, tapi dia kena corona, tapi dia tidak vaksin dan tidak parah juga. Jadi orang-orang ngapain? Nah, itulah yang kemudian anggapan-anggapan seperti itu. Jadi saya bilang saya nggak Emang parah. kalau nggak divaksin, memang dia tidak pernah terinfeksi. Dia terinfeksi tapi juga tidak parah begitu loh katanya. 80%, iya 80% orang yang terinfeksi tidak bergejala. 80%, Mbak. Hanya sedikit yang sial, ya kan, bergejala berat dan kemudian meninggal. Dan orang-orang itulah yang kita harus mendapat vaksinasi supaya mereka tidak masuk rumah sakit dan meninggal. Ya tentunya. Bayangkan bahwa sistem DKI yang begitu testingnya banyak, itu hanya mendeteksi kurang dari 10%. Kalau sekarang di DKI ada 1 juta misalnya, atau di Indonesia lah, ada deteksi, itu 10 kali lipat, 30 juta. Nah inilah tentunya kita, ya Bahayanya menularkan. ya itu, kita tentunya tidak ingin gambling atau Yang itu yang tidak disadari. makanya Ini disarankan. bukan gambling, ini adalah sebenarnya vaksinasi itu ikhtiar supaya melindungi orang supaya tidak mati. Nggak mau divaksinasi, risikonya mati. Mau pilih mana? Jangan mempertaruhkan nyawa lah ya, mending vaksin saja ya. Tidak perlu mempertaruhkan nyawa atau gambling tadi itu maksud saya. Karena kita tidak tahu apakah kita akan termasuk yang 80% tidak bergejala, apakah kita akan masuk ke yang akan bergejala parah. Jadi lebih baik vaksin aja lah untuk menyelamatkan nyawa kita ya, jangan mempertaruhkan atau gambling dengan nyawa kita. Tapi kembali ke Pak Pandu, saya tanya lagi Pak Pandu. Lah terus ini kapan selesainya kalau terus mutasi? Lah terus kapan pandemi ini selesainya? Karena kan kita juga pernah selalu Nggak kan selesai. lah, saya pertanyaan kok bisa gitu? Lah kan dulu kita punya selalu perbandingannya ke flu Spanyol ya. Toh bisa selesai 2 tahun, tahun 18. Ya, tapi sepertiga penduduk dunia mati. Ya tapi waktu itu belum ada vaksin, ya nggak ngaruh ya? Iya, kita mau seperti itu. Sepertiga penduduk Indonesia mati. Baru selesai. Artinya sebagian besar penduduk sudah terinfeksi dan membentuk kekebalan. Yang kita sebut sebagai herd immunity. Ya. Ya kan? Dan karena ini besar sekali, ya, kita bisa mengendalikan pandemi. Bagaimana cara pandemi? Sekarang di Indonesia itu baru 20% penduduk diperkirakan terinfeksi. 20%, 80% dari 270 juta berapa banyak yang belum mempunyai kekebalan. Mereka inilah yang menjadi korban daripada yang belum mempunyai imunitas. Orang yang sudah punya imunitas, sudah pernah terinfeksi, ya mungkin saja terinfeksi lagi, tapi dia tidak akan masuk rumah sakit atau tidak berat, ya kan? Atau yang sudah divaksinasi, dia tidak akan masuk rumah sakit atau tidak berat. Tetapi yang belum divaksinasi dengan alasan apapun, ya kan? Itu sebagian besar akan berisiko. Nggak tahu apa sebabnya. Jadi banyak sekali faktor yang menyebabkan respon tubuh itu yang membuat seseorang akan mengalami peristiwa yang tidak kita perkirakan seperti badai sitokin tadi. Dan itu yang menurut saya kita bisa cegah, ya kan? Dan kalaupun sudah survive, 30% dari yang survive itu akan mengalami gejala residual long COVID, ya kan? Ada gangguan-gangguan yang menurut mereka menurunkan kualitas, ya kan? Ada anosmianya sampai 3-4 bulan, ada yang makan sampai 3 bulan itu rasanya seperti makan tisu dan sebagainya. Itu banyak sekali. Mereka survive, tetapi masih ada gejala sisa. Karena akibat dari inflamasi yang diakibatkan oleh virus ini, merusak sebagian fungsi-fungsi organ kita, terutama organ-organ di sekitar saluran pernapas, saluran saraf pusat. Ya. Ini yang menurut saya tidak mudah. Ada orang yang mudah lupa, orang yang susah tidur dan sebagainya. Jadi kita seperti Dr. Ida mengatakan,
kita harus mencegah supaya jangan sampai terinfeksi. Ya. Karena yang terinfeksi walaupun tidak bergejala, tapi ada yang bergejala, ada yang masuk rumah sakit, ada yang meninggal, dan ada yang hidup pun juga akan mengalami proses yang belum selesai. Memang pandemi ini luar biasa. Nah, itu yang mau ditanyakan Pak Pandu. Pandemi ini luar biasa. Ada yang mengatakan bahwa mutasi virus itu biasanya kalau natural itu biasanya lebih lemah. Jadi itu yang terjadi di Kata siapa? ya saya pernah ada beberapa narasumber yang mengatakan seperti itu karena itu yang Nggak terjadi. mungkin. Kalau lemah hilang. Nah itu Nggak akhirnya mungkin. jadi tidak bisa hilang dong berarti ya. Ada sebagian kecil yang akan menjadi lebih kuat dan lebih sakti. Dan itu yang bertahan terus. Makanya kata Dr. Irina, mereka bermutasi untuk survival. Kalau mereka bermutasi untuk lemah, langsung hilang. Jadi buat apa jadi virus? Gak eksis lagi kan? Dia bermutasi supaya eksis. Katanya melemah Eksis itu supaya inangnya masih hidup sehingga dia masih punya inang terus begitu. Nah itu kan teori yang tidak bisa dibuktikan secara ilmiah. Jadi dan Ya dengan kan, itu kesimpulan hanya asumsi. dengan seperti itu Pak Pandu, artinya ya nggak akan selesai dong ini pandemi ya. Iya, jangan diselesaikan seperti yang kamu bayangkan. Ini sudah hampir 2 tahun loh. Iya, masih 5 tahun lagi juga bisa terjadi. Kalau kita seperti ini caranya. Masih ada yang nggak mau divaksinasi, masih ada yang nggak mau pakai masker. Jadi naik turun, nanti PPKM turun lagi, terus kemudian naik lagi. Kenapa? Karena kita nggak konsisten. Kita mau mengendalikan atau tidak. Problemnya adalah ini hanya bisa diatasi secara bersama-sama. Ya. Nggak bisa hanya sebagian orang saja. Itu yang saya sebut sebagai pandemic trap. Kita tuh terperangkap dalam situasi naik turun seperti ini. Banyak negara bisa mengendalikan, istilahnya kendalikan loh, bukan menghilangkan. Di mana kasusnya betul-betul turun, kita tekan turun dan serendah-rendahnya. Banyak menjadi penyakit yang tidak menjadi problema di kesehatan, tidak membuat Dr. Erlina dan teman-teman kewalahan menampung. Selalu ada yang masuk, ya kan? Selalu ada yang mungkin meninggal, tapi kecil, tidak menjadi problem yang seperti pandemik sekarang. Itu yang kita inginkan, itu objektif kita dalam mengendalikan pandemi. Jangan bermimpi untuk bisa menghilangkan sama sekali. Itu tidak mungkin. Tidak mungkin ada herd immunity. Jadi janganlah memberikan harapan-harapan palsu kepada masyarakat. Semuanya harus disiplin. Kalau nggak disiplin, jangan mengharap itu bisa kita selesaikan. Loh, jadi tujuan vaksin itu bukan untuk agar ada herd immunity? Bukan, nggak bisa. Bagaimana bisa herd immunity kalau terjadi efikasinya turun? Tadinya 70%, adanya mutasi baru, turun menjadi 50%. Dan terus, aduh gimana ini? Kemudian 6 bulan kemudian, fungsi imunnya turun. Kemudian ada mutasi virus. Jadi sulit sekali untuk mencapai herd immunity untuk COVID-19 ini. Karena kita membiarkan terus terjadi mutasi. Karena kita membiarkan terus terjadi replikasi. Makanya kalau untuk mengendalikan, kita harus vaksinasi tetap, 3M, konsisten, testing lacak isolasinya betul-betul dilakukan. Dengan semua cara yang kita punya, baru kita bisa kontrol the pandemic, bisa mengendalikan pandemik. Itu yang harus dilakukan. Jadi Pak Pandu, seandainya seperti virus Spanyol itu, 1/3 penduduk meninggal gitu, tetap nggak ada herd immunity? Lain kan virus Spanyol? Lain Karena ya semua virusnya. terjadi, kalau semua penduduk sudah terinfeksi, Seandainya semua terinfeksi corona, tetap nggak herd immunity? Karena ada reinfection. nggak mungkin. Jadi beda ini ya. Banyak yang sama mati. Kita nggak survive, kamu nggak survive. Ya. Tapi akan Ya. terjadi. Jadi kita nggak akan hidup. Mbak Rahma, Ya silakan Dokter Ilma. herd immunity itu tidak etis kalau dicapai dengan cara membiarkan penduduk untuk terinfeksi. Itu tidak humanis sama sekali. Ya, herd immunity itu bisa diupayakan untuk dicapai dengan vaksinasi, bukan dengan membiarkan penduduk terinfeksi. Nah, satu hal lagi, kalau infeksi ini atau transmisi ini kita bisa putus
rantainya dengan apapun, dengan 3M, dengan vaksinasi, maka virus ini pun juga tidak punya kesempatan untuk bermutasi karena dia tidak masuk ke tubuh manusia dan tidak terjadi replikasi tadi yang copy paste tadi ya, proofreading ya, recording lalu replikasi, itu nggak terjadi karena dia tidak masuk ke dalam tubuh kita. Jadi satu hal saja Mbak Sarita, sederhana, silahkan varian-varian baru ini ada, kalaupun memang ada ya. Ini saya bicara nanti 2-3 hal. Silakan varian-varian baru ini ada, bahkan sampai habis istilah Yunani untuk menamainya. Alfa, beta, gamma, delta, sampai habis istilah Yunani untuk menamai. Yang penting dia tidak masuk ke dalam tubuh kita. Maka kita sebagai manusia, makhluk yang mengaku pintar, lakukanlah segala daya dan upaya untuk agar supaya virus ini tidak masuk ke dalam tubuh kita. Satu, ya. Kalaupun kita tidak bisa membuat situasi virus ini tidak masuk ke dalam tubuh kita, persenjatai diri kita. Satu, dengan meningkatkan imun, ya, dengan makan yang baik, perilaku hidup bersih dan sehat, kemudian jangan stres, dan imunisasi. Jangan lupa, imunisasi itu adalah memberikan kekebalan dengan cara yang cepat gitu ya, rekayasa itu ya kekebalannya. Jadi satu, jangan masuk ke tubuh kita, supaya kalau dia nggak masuk, dia nggak jadi varian, dia akan begitu saja. Dan bahkan si virus ini kalau di luar tubuh kita, di benda-benda mati, hidupnya nggak akan lama, beberapa jam atau beberapa hari, akhirnya habis juga. Kalaupun ada yang tersisa, ada yang terinfeksi, itu nanti jumlahnya akan sedikit. Jadi memang nanti kan kita tujuannya flattening the curve ya, kurvanya terus declining, lalu kemudian melandai. Nah kalau melandai ini kita bisa kendalikan dia, karena jumlahnya sedikit, jumlahnya kecil, nggak masalah. Satu lagi mengenai vaksinasi, ini saya ibu-ibu nih ya, dan jutaan ibu-ibu yang lain, dan Pak Pandu ini bapak-bapak ini ya, ibu dan bapak pada saat mereka punya bayi, punya anak kecil, itu dengan senang hati, dengan berbunga-bunga, mata berbinar-binar, mengantarkan anak bayi kita ke dokter atau ke posyandu untuk divaksinasi. Untuk divaksinasi agar, karena kita yakin vaksinasi itu bisa mencegah buah hati kita untuk jangan jadi sakit. Jadi nggak usahlah berpikiran bahwa, ya ini juga saya kadang-kadang agak-agak pusing. Kenapa ada narasi-narasi itu mengatakan jangan mau divaksin, nanti ada chip dimasukkan sehingga kita bisa dipantau kemana-mana. Apa sih untungnya mengetahui Mbak Sarina ke toilet, Mbak Sarina ke mall, sana ke sana untuk apa gitu? Emang seluruh orang ini penting untuk diikuti gitu ya. Jadi nggak usahlah berpikiran jauh-jauh. Satu aja yang kita pikirkan, kita jangan sampai sakit. Nah, caranya apa? Itu tadi, jangan virusnya masuk. Salah satu supaya jangan virus masuk, pakai masker. Atau virusnya kita matikan dengan cuci tangan, atau kita hindari dia dengan jaga jarak 2 meter, membuat kekebalan dalam tubuh kita dengan menjalankan vaksinasi. Ayo dong kita bermutasi, jangan virus aja yang mutasi, kita juga bermutasi, berubah untuk survive. Ya dahulu ya, terima kasih ini Dr. Elina dan Pak Pandu, karena memang tampaknya itu satu-satunya cara. Habis gimana ya, kalau mau herd immunity katanya nggak bisa, sudah kena sudah vaksin nanti antibodinya turun, bisa kena. Tidak bisa, sulit sekali. Dan tidak mungkin dicapai dalam waktu dekat. Tidak mungkin dalam waktu 2 tahun, tidak mungkin dalam waktu 3 tahun. Ya, Karena jumlah penduduk kita besar sekali. Tapi mungkin dicapai ya Pak kan? Pandu, bukan tidak mungkin Susah, dicapai. panjang, mungkin 10-20 tahun. It's okay Ya kan? kalau Karena masih ada kelompok-kelompok orang yang tidak bisa divaksinasi. ya itulah Ya kan? tugasnya Pak Kecuali Pandu. kalau kita mempunyai vaksin yang efikasinya 100%. Tapi nggak mungkin kita punya vaksin efikasi 100%. Saya membantah tegas kok bahwa herd immunity itu mitos. Nggak mungkin. Jangan ditayang-tayangkan. Yang penting vaksin itu memproteksi kita, memproteksi sebagian besar masyarakat. Ya kan, itu yang paling penting di sana. Ya kan? Karena kita menjadi dewasa, bisa sekarang ngobrol, itu karena berkat vaksinasi. Karena kalau nggak divaksinasi, sebagian dari kita akan mati. 5 tahun pertama kehidupan manusia itu
Banyak sekali kuman-kuman yang mematikan, kematian bayi luar biasa, kematian balita luar biasa. Kita menjadi dewasa karena vaksinasi. Kita survive karena vaksinasi. Untuk apa? Untuk melindungi diri kita supaya tidak mengalami dampak yang buruk. Walaupun vaksinasinya sudah banyak, puluhan tahun vaksinasi, belum pernah ada yang kemudian baru 1-2 penyakit saja, seperti cacar dan polio yang akan hilang. Itu yang disebut herd immunity di sana. Tapi kan nggak mungkin itu dalam waktu dekat. Ya kan, cacar aja butuh 100 tahun. Polio aja dari tahun 50-an sampai sekarang masih ada kantong-kantong yang menghasilkan wild polio. Ya kan, tapi dalam waktu dekat, ya nggak terlalu lama, 10 tahun atau 5 tahun, kalau kita benar-benar bisa memvaksinasi secepat-cepatnya dan sebanyak-banyaknya penduduk, itu mereka akan terlindung dari mengalami COVID berat dan kematian. Itu yang paling penting. Iya, kata tadi Dokter Elina mengatakan ya kita kalau masih orang tua anak bayi dibawa ke dokter suruh vaksin mungkin agak beda ya Bu, karena kalau vaksin kayak polio, campak itu kan memang sudah terbukti sangat efektif gitu ya. Anak nggak akan kena lagi gitu ya memang kalau sudah di ini. Nah ini mungkin yang menjadi pertanyaan, sementara kalau ini 6 bulan katanya sudah turun antibodinya. Jadi ini yang mungkin menjadi masalah nih Dok. Ya Mbak Sarita, ini COVID ini adalah penyakit baru, sangat-sangat dinamis. Vaksinnya juga baru ya. Tapi kan kita nggak mau mengorbankan hidup kita dengan berspekulasi. Yang kita cari pertama adalah keselamatan. Walaupun itu cuman katakanlah 6 bulan proteksinya, itu kita raih karena kita ingin selamat. Nanti kalau ini ilmu pengetahuan nggak akan berhenti. Sains ini akan terus bekerja untuk teknologi terus dikembangkan untuk menciptakan vaksin yang terbaik, yang ideal. Sekarang sesungguhnya kalau dalam situasi normal, pembuatan vaksin itu lama loh, bisa puluhan tahun. Tapi dengan kemajuan teknologi dan situasi yang sangat emergensi, maka bisa diciptakan vaksin dalam waktu 1 tahun saja, bayangkan. Dan kita juga bisa mengerti kenapa mungkin ada sebagian vaksin yang cuman proteksinya 6 bulan saja. Kemudian antibodinya menurun, kekebalannya berkurang. Ya nggak mengapa kalau itulah yang pilihan yang ada saat ini, sambil terus berkembang situasinya, nanti kemudian kita mungkin mendapatkan lagi vaksin-vaksin yang lebih baik. Jadi jangan putus asa di awal gitu, katakan ngapain sih divaksin cuma 6 bulan. Divaksin itu jauh lebih baik daripada tidak divaksin. Tadi Pak Pandu mengatakan ini tantangannya nyawa loh, bisa mati loh kalau nggak divaksin begitu ya. Jadi saya sih termasuk orang yang akan terus berjuang walaupun dilabel apapun. Saya udah dilabel sebagai agen vaksin, dilabel sebagai dapat komisi dari vaksin, padahal aneh banget, vaksin itu kan yang beli pemerintah. Saya ini cuma dokter loh yang bekerja di rumah sakit, dan orang-orang juga divaksinkan gratis. Dari mana komisinya? Komisinya buat saya adalah bahwa kunjungan rumah sakit itu berkurang, kami lebih bisa bernafas begitu ya. Nggak ada tuh. Jadi saya tetap akan menjadi agen edukasi untuk masyarakat Indonesia divaksin. Luar biasa. Terima kasih ini. Terima kasih Dokter Elina juga Pak Pandu. Ya tadi itu ya sudah luar biasa tadi penjelasannya. Meskipun tidak perlu lagi dipertanyakan efektivitas vaksin apapun itu pasti lebih baik daripada tidak divaksin sama sekali. Meskipun misalnya hanya memberi antibodi 6 bulan, tapi setidak-tidaknya dalam 6 bulan itu kita mudah-mudahan terhindar dari kehilangan nyawa atau yang sakit yang lebih parah, dan lebih penting lagi kita berkontribusi itu tidak memberi ruang si virus untuk melakukan replikasi dalam tubuh kita, untuk bermutasi, untuk semakin memperbanyak dan membahayakan orang-orang lainnya lagi ya. Itu yang terpenting juga kan ya. Ya, karena sekali lagi virus corona ini, si COVID ini bukan apa-apa, bukan siapa-siapa selama tidak masuk ke dalam tubuh manusia. Begitu ya. Karena kitalah inangnya. Jadi nggak usah dipikirin selama dia tuh di luaran begitu ya. Nah, yang bahaya kalau udah menemukan inangnya dan masuk ke tubuh manusia. Jadi itulah yang diusahakan, salah satunya dengan vaksin, dan pastinya pakai masker ya agar tidak masuk ke tubuh kita. Itu saja. Terima kasih ini sekali lagi edukasinya ini Pak Pandu, Dokter Elina, dan terima kasih yang sudah menyaksikan tayangan ini. Saya Rama Sarita. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.